Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mendesak sebuah perusahaan tur dan travel di Pekanbaru, Provinsi Riau agar mengembalikan ijazah mantan karyawannya yang masih ditahan. Permintaan ini disampaikan oleh Immanuel Ebenezer saat melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan Tour and Travel di Jalan Teguh Umar, Pekanbaru. Perusahaan tersebut diduga menahan 12 ijazah mantan karyawannya. Wamenaker marah lantaran perusahaan tersebut tidak kooperatif saat didesak untuk mengembalikan ijazah karyawan yang ditahannya. Alasan perusahaan menahan ijazah sebagai jaminan apabila ada barang perusahaan yang hilang. Namun hingga 12 orang tersebut berhenti bekerja, perusahaan tak kunjung mengembalikan ijazah yang ditahan. Para mantan pekerja mengaku menyerahkan ijazah kepada petinggi perusahaan bernama Gozali. Namun hingga beberapa waktu, Immanuel tidak dapat menemui perwakilan pihak perusahaan yang bertanggung jawab atas hal ini. Immanuel pun mendesak perusahaan segera mengembalikan ijazah kepada pemiliknya. Apabila tidak kunjung dikembalikan, perusahaan Tour dan Travel ini terancam disegel Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Dan kita akan melakukan sidak itu. Nah, semua tempat kita nggak peduli. Mereka mau backingnya siapa, kita tabrak. Beberapa waktu lalu, Wamenaker juga telah melakukan sidak ke sebuah perusahaan di Surabaya, Jawa Timur. Saat itu Immanuel juga tampak emosional lantaran pihak perusahaan terkesan tidak menghargai pemerintah dengan tidak mau menemui Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Wakil Menteri Tenaga Kerja atau Wamenaker Immanuel Ebenezer bersama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji mendatangi UD Sentosa Sil Surabaya Kamis sore. Perusahaan milik Janhwa Diana ini diduga menahan ijazah puluhan karyawannya serta adanya dugaan pelanggaran industrial lainnya. Dalam sidak ini, Wamenaker mengaku sangat kesal dengan Diana yang dinilai tidak kooperatif dan selalu berkelit. Artinya kita negara tidak dihargai. Itu yang udah pasti itu. Negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu. Kita harus sebagai negara ini dihargai. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah, ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah. Ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi. Kasus ini terkuak berkat video viral Armuji atau Cak Ji di media sosial. Ia membantu mengembalikan ijazah mantan karyawan yang ditahan oleh perusahaan Diana dengan mendatangi UD Sentosa Sil. Situasi memanas saat Diana justru mengatakan Cak Ji adalah seorang penipu dan melaporkan kasus ini ke Polda Jawa Timur atas kasus pencemaran nama baik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Sebanyak 1.967 calon pegawai negeri sipil CPNS mengundurkan diri. Kepala BKN Zudan Arif Fakhrullah mengatakan pengunduran diri ini merupakan hasil dari langkah optimalisasi. Adapun optimalisasi merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menghindari agar tidak terjadi formasi yang kosong. Zudan mengungkapkan, misalnya di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, ada peserta CPNS yang tidak lulus pada formasi dosen sosiologi di Universitas Negeri Jember. Kemudian di Universitas Nusa Cendana ada formasi dosen sosiologi dan yang melamar tidak ada. Sudah menjelaskan, orang dengan nilai terbaik secara sistem ditawarkan mengisi formasi tersebut. Namun menurutnya, dari penyesuaian formasi yang ditawarkan, tidak semua peserta CPNS mau untuk mengisi posisi kosong tersebut. Dari total 16.167 yang lolos, ada sebanyak 1.967 CPNS yang menolak dan akhirnya mengundurkan diri. Secara nasional, optimalisasinya kita bisa mendapatkan hasil 16.167 orang.
Ini kalau tidak ada optimalisasi berarti ada 16.000 formasi lebih yang akan kosong. Ini tentu akan memboroskan biaya. Karena optimalisasi terisi 16.000 secara normatif. Kemudian setelah diisi dengan optimalisasi ada 1.967 yang mengundurkan diri, 12%. Alhamdulillah masih ada 88% yang tadinya kosong menjadi terisi. Informasi selanjutnya, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi diduga menunggak pajak kendaraan mobil mewah miliknya sendiri senilai 42 juta rupiah. Namun Deddy Mulyadi membantah menunggak pajak kendaraan dan berdalih sedang menunggu proses mutasi dokumen. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali menjadi sorotan. Namun, sorotan yang menuju ke Deddy kali ini bukan prestasi, melainkan kontroversi. Di tengah kebijakan pemutihan pajak kendaraan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, Deddy Mulyadi justru kedapatan belum membayar pajak mobil miliknya sendiri. Orang nomor 1 di Jawa Barat itu dikabarkan menunggak pajak mobil mewah Lexus LX 600 dengan biaya 42 juta rupiah. Deddy berdalih, pembayaran pajak mobil berplat Jakarta miliknya sudah dilakukan. Namun, anggapan penunggakan muncul lantaran proses mutasi dokumen kendaraan masih berjalan. Deddy mengklaim bahwa dirinya sudah membayar lunas pajak beserta biaya mutasi sebesar 70 juta rupiah. Jadi ceritanya begini, mobil itu kan atas nama orang lain, ya kan, yang domisilinya di Jakarta. Kemudian saya itu selalu punya komitmen bahwa harus nomornya harus nomor Jawa Barat. Makanya saya tanya, kalau dipindahin nomor Jawa Barat bisa enggak? Bisa Pak, harus prosesnya mutasi kan. Tetapi karena ini masih atas nama orang lain, prosesnya agak lama, harus melalui mekanisme leasing, tidak bisa saya langsung. Berapa sih jumlah biaya segala macam lah, lumayan tuh, agak lumayan, udah hampir 70 juta itu. Pajak, kemudian cabut berkas segala macam, saya nggak tahu banyak istilahnya. Dan itu sudah saya bayar. Mantan Bupati Purwakarta ini juga menegaskan jika dirinya tidak menggunakan jabatan gubernur untuk mempercepat proses mutasi kendaraan miliknya. Menurutnya, proses mutasi dokumen akan rampung dalam beberapa pekan ke depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Halo pemirsa, usai dipindah ke Basilika Santo Petrus, jenazah Paus Fransiskus terus dikunjungi oleh umat yang ingin berdoa. Bersama saya Camar Haenda, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, warga menyerbu kantor Balai Kota Jakarta untuk melamar kerja sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU. Membludaknya pelamar kerja sebagai pasukan Orange lantaran batas pendidikan minimal SD dengan gaji 5,3 juta sesuai dengan UMP Jakarta. Ratusan warga ini antri berdesakan berjam-jam sejak pagi di Balai Kota Jakarta untuk melamar kerja sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU. Membludaknya pelamar terjadi setelah Pemprov kembali membuka lowongan kerja dengan batas pendidikan minimal SD. Proses rekrutmen dibuka 2 tahap. Tahap pertama untuk 1.100 orang, sementara 506 lowongan akan dibuka pada awal tahun depan. Mengantisipasi kepadatan pelamar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pendaftaran bisa dilakukan di kelurahan dan kecamatan serta secara online. Rekrutmennya, pendaftarannya bisa di kelurahan. Tetapi keputusannya, karena saya ingin menghilangkan orang dalam dan transparansinya itu terjadi, maka keputusannya di tingkat wali kota yang dilaporkan kepada gubernur. Lalu apa saja syarat untuk mendaftar sebagai PPSU? Di antaranya, pendidikan minimal SD, diprioritaskan memiliki KTP DKI Jakarta, usia minimal 18 tahun dan maksimal 58 tahun, serta bisa membaca dan menulis. Untuk gaji PPSU merujuk Pergub Provinsi DKI Jakarta nomor 6 tahun 2016 menyesuaikan upah minimum Provinsi UMP Jakarta sekitar 5,3 juta per bulan serta mendapat tunjangan jaminan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan hingga THR.
Selain PPSU, Pemprov juga membuka lowongan untuk 1.000 orang petugas pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.